Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SMP SMA Sari Tulangan. Masih bersama saya ya Bu Indah. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 9. Kita akan mempelajari bab 2 mengenai teks pidato persuasif. Sebelumnya kalian pernahkah berpidato atau berceramah? Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan baik dan bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini untuk yang pertemuan pertama 3.3, kalian dapat mengidentifikasi komponen dalam pidato persuasif. 3.3.1, kalian dapat menjelaskan teks pidato persuasif. 3.3.2, kalian dapat menelaah isi dalam pidato. 4.3, kalian dapat menyimpulkan teks pidato. Dan 4.3.1, kalian dapat mengonsep teks pidato persuasif. Untuk pertemuan yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu 3.4, kalian dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato. 3.4.1, kalian dapat mengolah struktur teks pidato. 3.4.2, kalian dapat menjelaskan ciri kebahasaan pidato persuasif. 3.4.3, kalian dapat menerapkan gagasan pidato persuasif. Untuk pertemuan yang ketiga, ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama 4.4, peserta didik dapat mengembangkan isi pidato. Dan yang terakhir 4.4.1, peserta didik dapat membuat pengembangan isi dari teks pidato. Nah, sekarang kita berada di pertemuan pertama, akan membahas pengertian, ciri, dan tujuan teks pidato persuasif. Supaya kalian lebih paham lagi, alangkah baiknya mempersiapkan alat tulis untuk mencatat materi hari ini. Tetap semangat ya. Selanjutnya, pengertian pidato persuasif. Apakah itu pengertian pidato persuasif? Pidato persuasif yaitu bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar atau audiens, memengaruhi, serta sifatnya mengajak atau membujuk para pendengar supaya mereka menjadi yakin ingin mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Jadi, pidato yang bisa dikatakan berhasil bila pesan yang disampaikan memiliki akibat sesuai dengan yang diharapkan. Pesan tersebut dalam beberapa hal akan memengaruhi pilihan yang kalayak. Selanjutnya, ciri-ciri umum teks pidato ada 4. Yang pertama, berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Yang kedua, berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Saling berinteraksi antara sang pidato dan audiennya. Jadi kalau misalkan sang pidato bertanya kepada audien, harus bisa menjawab, atau timbal balik audien tanya ke pidato, bisa dikatakan saling berinteraksi. Yang ketiga,
berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatannya tercapai. Dan yang terakhir, menunjukkan fakta-fakta dan data untuk menguatkan argumentasi atau dalil. Lah, argumentasi di sini bisa dikatakan pendapat. Lah, misalkan contohnya berceramah. Nggak mungkin kalau berceramah itu hanya argumennya saja atau kata-katanya saja. Pasti harus bisa meyakinkan audiens yang mendengarkan pidato tersebut dengan melontarkan dalil atau ayat mengenai pidato tersebut. Kalau misalkan pidato mengenai kebersihan lingkungan di SMP Hasyim Asyari, setiap hari Sabtu kan Sabtu Ceria, pastinya diadakan bersih-bersih kelas. Lah nanti kan itu dinilai. Lah pastinya nanti diumumkan secara fakta benar-benar terjadi, disampaikan pidato saat upacara hari Senin biasanya. Itu sudah menunjukkan fakta untuk meyakinkan audiens yang mendengarkan pidatonya. Lanjut ke tujuan teks pidato. Ada 3. Yang pertama, pembentukan tanggapan. Apa itu pembentukan tanggapan? Pembentukan secara kalayak atau layak digunakan memberikan tanggapan. Pembentukan dapat dilakukan secara baik dan layak mengetahui banyak tentang suatu topik maupun tidak. Tetapi akibat pembentukan begitu terlihat saat layaknya hanya mengetahui sedikit topik. Yang kedua, penguatan tanggapan. Jadi di dalam teks pidato ada penguatan tanggapan, yaitu bertujuan sebagai penguatan tanggapan bagi kelompok yang layak untuk mengharapkan keseimbangan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, gagasan, atau isu. Jadi, antara topik dan kenyataan saling berkesinambungan, saling bersambung. Jangan sampai melontarkan pendapat itu tidak menyambung, jadi kesan sang audiens tidak mengerti atau dikatakan pidato tersebut gagal. Yang ketiga, pengubahan tanggapan. Bertujuan sebagai pengubahan tanggapan bagi sekelompok yang layak untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan. Nah, di sini maksudnya merubah perilaku. Jadi, misalkan kalau berpidato mengenai perilaku yang tidak sopan, akan diarahkan menjadi sopan dengan fakta-fakta atau melontarkan dalil atau ayat supaya audiens tersimak atau terbuka hatinya untuk melakukan hal yang terbaik. Penguatan tanggapan terbagi menjadi 4 prinsip dalam bentuk jenis pidato persuasif. Yang pertama, persuasif politik, yaitu biasanya dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpungan atau berruang lingkup dalam bidang politik dan kenegaraan. Yang kedua, persuasif pendidikan, yaitu apa? Persuasi pendidikan biasanya dipakai oleh orang-orang yang
berruang lingkup dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Contohnya, seorang guru bisa menggunakan jenis persuasi ini untuk memengaruhi anak supaya mereka giat belajar, senang membaca, berperilaku sopan, atau berperilaku baik, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, persuasi advertensi, yaitu persuasi iklan, dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau produk jasa tertentu. Yang dimaksud ini adalah iklan promosi. Jadi ini pidato promosi dinamakan persuasi advertensi. Biasanya kalau di TV-TV itu kan ada iklan. Itu adalah termasuk pidato advertensi. Kemudian yang keempat, persuasi propaganda, yaitu objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi. Tentunya tujuan persuasi tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi, yaitu mengharapkan pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Persuasi ini sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanyenya biasanya berupa informasi dan ajakan. Pidato persuasi propaganda ini bisa bersifat mengajak atau berbuat sesuatu atau dikatakan pidato demo. Sekarang masuk ke tugas yang pertama. Kalian ditugaskan untuk menentukan ciri umum dari teks pidato persuasif tersebut. Biasanya kalau menentukan ciri umum itu ditinjau dari bagaimana penulis menjelaskannya, apakah sudah menunjukkan fakta-fakta, dan yang ketiga, apakah sudah menunjukkan terdapat kesepakatan yang diciptakan oleh penulis kepada generasi mudah menjadi siswa yang berprestasi, dan yang keempat, apakah dapat menghindari konflik agar kesepakatan pendapatannya tercapai. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.